Hari ini kita bakal membahas sejarah panjang yang mungkin belum kalian dengar secara lengkap. Yup, kita akan mengupas sejarah Tanah Sunda. Betul banget, Rak. Tanah Sunda itu punya perjalanan luar biasa. Dari kerajaan-kerajaan besar, tokoh-tokoh legendaris, sampai budaya yang masih hidup sampai sekarang. Yuk kita mulai perjalanan ini. Sebelum ada kerajaan besar seperti Pajajaran, sebenarnya gimana sih kondisi wilayah Sunda? Wilayah barat Pulau Jawa sudah dihuni jauh sebelum kerajaan-kerajaan muncul. Orang-orangnya hidup dari pertanian, memanfaatkan sungai seperti Citarum dan Cisadane. Nah, istilah Sunda sendiri sudah muncul sejak abad ke-5. Dan asal katanya dari Sanskerta kan? Iya, dari kata Shuddha yang berarti suci, terang, atau jernih. Banyak ahli percaya ungkapan itu menggambarkan karakter masyarakatnya yang ramah dan cinta kedamaian. Ya, kerajaan tertua di Tanah Sunda itu Tarumanegara ya? Betul, berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Raja paling terkenal, Purnawarman. Kenapa terkenal? Karena beliau meninggalkan banyak prasasti batu di Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Aku pernah dengar tentang prasasti tapak kaki itu. Itu lambang Dewa Wisnu, karena kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu Wisnu. Yang menarik, Purnawarman juga dikenal sebagai pembangun irigasi besar. Ada prasasti yang menjelaskan pengerukan sungai sepanjang 12 km untuk pertanian rakyat. Jadi dari awal Sunda itu sudah punya sistem teknologi akhir yang maju ya? Betul, dan Tarumanegara adalah pondasi peradaban Sunda selanjutnya. Setelah Tarumanegara melemah, muncul dua kekuasaan baru, Sunda dan Galuh. Iya, Sunda di barat, Galuh di timur, Ciamis. Meski bersaudara, keduanya sempat terjadi ketegangan politik. Dan akhirnya bersatu ya? Benar, tahun 669 Masehi, Raja Sanjaya mempersatukan keduanya menjadi Kerajaan Sunda Galuh. Pada era ini, pertanian, perdagangan, dan budaya berkembang pesat. Oh, jadi ini cikal bakal kerajaan besar yang nanti dikenal sebagai Pajajaran? Tepat sekali. Bagian paling terkenal dari sejarah Sunda itu pasti Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Siapa sih yang nggak tahu Siliwangi? Beliau adalah Sri Baduga Maharaja, raja paling populer dalam sejarah Sunda. Pemerintahannya stabil, rakyat makmur, hukum ditegakkan, dan kota Pakuan Pajajaran berkembang pesat. Pusat kerajaan itu di mana sih tepatnya? Di wilayah Bogor sekarang, dekat pertemuan Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kenapa nama Siliwangi begitu melegenda ya? Karena karakter beliau digambarkan bijak, adil, dan dekat dengan rakyat. Banyak cerita rakyat yang menokohkannya sebagai figur pemimpin ideal. Tapi tragedi Bubat luka besar Tanah Sunda. Iya, terjadi sekitar 1357 Masehi. Awalnya hubungan baik. Raja Sunda hendak menikahkan Putri Dyah Pitaloka dengan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Tapi kemudian Gajah Mada menuntut rombongan Sunda datang sebagai tanda tunduk, bukan sebagai tamu pernikahan. Betul, karena merasa dihina, pasukan Sunda tidak menerima. Terjadilah pertempuran di lapangan Bubat. Seluruh rombongan Sunda gugur, dan Putri Dyah Pitaloka memilih gugur untuk menjaga kehormatan. Tragis banget ya, dan peristiwa ini membekas dalam memori kolektif masyarakat Sunda berabad-abad. Kapan Islam mulai masuk ke Sunda? Sekitar abad ke-15, lewat para pedagang Gujarat, ulama Arab, dan terutama dakwah Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Wilayah pesisir cepat menerima Islam? Iya, Cirebon dan Banten menjadi pusat Islam, tapi daerah pedalaman seperti Priangan masih memegang adat lama. Dan dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan Islam ya? Betul, Kesultanan Cirebon dan Banten berperan besar dalam perubahan politik Sunda. Nah, kapan Pajajaran runtuh? Tahun 1579, Kesultanan Banten menyerang pusat Pajajaran di Pakuan. Kerajaan jatuh total, nggak pernah bangkit lagi. Lalu kemana keluarga kerajaan? Banyak yang mengungsi ke pedalaman dan mempertahankan tradisi lama. Keturunannya kemudian dikenal sebagai
orang Kanekes atau masyarakat Baduy. Oh, jadi Baduy itu adalah penjaga adat Sunda lama. Iya, mereka menjaga tradisi Sunda kuno yang sudah hilang di banyak tempat lain. Masa kolonial dan tokoh-tokoh Sunda pasti sangat berpengaruh ya. Betul, VOC menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Daerah Sunda perlahan dikuasai. Priangan diwajibkan tanam kopi dan teh melalui sistem tanam paksa. Tapi dari masa ini banyak tokoh Sunda yang berjuang. Benar, ada Dewi Sartika dengan Ada pendidikan satu hal yang perempuan, betul-betul kami ada sadari, Otto Iskandar bahwa memang Dinata, indah ada para kepulauan ulama pesantren, pejuang lokal, Kudus, dan banyak tokoh nasional. berjejer indah Budaya alam. Sunda tetap bertahan Disitulah meski letak tekanan kekuatan kolonial kami. besar. Iya, karena identitas Apalagi budaya bumi Sunda yang tiada sangat hutan. kuat sejak dulu. Sumpah hampa, Budaya Sunda mudah warisan dicemar yang pembangunan. hidup. Betul, nilai-nilai Apalagi seperti tanpa Soma, perairan, Hadekasema, akan keharusan, ramah pada tamu pasti lambat masih laun sangat hilang. kuat. Bahasa Sunda halus, ada Pembangunan tata berwujud krama kebun, sampai seni hijau, musiknya unik dan semua. memberantas air Ada begitu angklung, tinggi. calung, jaipong, upacara Sudah adat saatnya seren kami tahun, kembali. filosofi Sebagai kesundaannya, bentuk syukur kuliner seperti seperti ilahi, peyem, dan jalinan karedok, relasi lotek, jasmani, semuanya dan masih rohani. eksis. Sampai sekarang Biarlah masyarakat jawaban Sunda itu dikenal berawal dari lembut, jajaran tapi juga pemerintahan. tegas dan punya Letaknya rasa berdekatan, hormat ya. Setuju, memudahkan untuk saling itu warisan berkaitan, ribuan tahun. menjalankan Terima amanah kasih jabatan, Dian atas penjelasannya. mengayomi Semoga masyarakat teman-teman dalam yang kerukunan nonton Pancasila dapat dan wawasan Bhinneka. baru tentang sejarah tanah Sunda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada nikmat yang Wassalamualaikum yang warahmatullahi merefleksikan wabarakatuh. nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi